Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf. Saya mahasiswa PPG Bak 4 tahun 2025 dari UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor NIM 2524012531. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video UKIN saya, yaitu yang bertempat di MAN 1 Kota Payakumbuh di kelas F1C dengan materi tentang kemunduran umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong diperhatikan dulu sampah yang ada di tempat duduknya. Silakan diambil dan dibuang ke tong sampah kalau ada sampah. Dan silakan diambil dan dibuang ke tong sampah. Kita memulai pembelajaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua, silakan disiapkan. Ya, Ustaz. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alna minas sholihin. Mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Abdillah Sabila Sabsa. Kemudian Abdul Rahman Dafa. Ahmad Zainul Fuad. Adriano Pratama Putra. Anissa Miftahul Jannah. Arzura. Sakit. Aribi. Diko. Fadilatul Jannah. Fadil. Wardan Abel. Abel ada? Sudah tak sekolah lagi? Saya juga ya. Haikal. Haikal mana? Alifil. Jenny. Bella. Kaira Dalita. Engkau kemarin kemana izin? Sakit? Ada? Di sini izin. Mungkin izin ke kemana? Mungkin karena udah siang ya? Iya. Dari itu kita melakukan speaking dulu. Ya, silakan berdiri. Semuanya kita berdiri. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Udah. Lanjut lagi.
mempelajari tentang kemunduran umat Islam. Ya, kita mempelajari kemunduran umat Islam ini gunanya untuk menjadikan sebuah pelajaran, ya, pelajaran bagi kita supaya kita generasi yang saat ini, generasi milenial ini tidak mengalami kemunduran yang dilakukan oleh umat Islam di masa lalu. Ya, kita ambil pelajarannya. Pelajaran kita yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis faktor internal dan eksternal dari kemunduran umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemunduran umat Islam ini disebabkan oleh penyerangan bangsa Mongol atau perperangan dengan umat Kristen? Nah, apakah itu penyebabnya? Tuh. Yang kedua, peserta didik mampu menghayati nilai-nilai atau hikmah serta pelajaran yang terdapat dalam kemunduran umat Islam ini. Yang ketiga itu peserta didik mampu menunjukkan komitmen untuk menjaga kerukunan khususnya antar umat beragama. Karena kita di Indonesia ini itu terdiri dari berbagai suku, ya, berbagai agama. Maka dari itu kita harus saling menghormati, saling menghargai. Sebelum kita lihat videonya nanti, Pak ingin tahu dulu sejauh mana Ananda tahu tentang kemunduran umat Islam. Apa yang Ananda ketahui tentang kemunduran umat Islam? Perang salib. Apa lagi? Hah? Serangan bangsa Mongol. Apa lagi yang buat umat Islam mundur? Apa? Apa lagi? Dari segi faktor internal. Kalau perang tadi dari eksternal, kalau internal apa kira-kira? Perebutan kekuasaan. Apa? Akhlak. Nah, ya, prosesnya akhlak para pemimpin. Ya, beri aplaus buat kita semua. Ya, kita dalam pembelajaran kali ini, Pak akan menetapkan namanya metodenya PBL. Apa itu PBL, Pak? Problem based learning. Ya, jadi pembelajaran berbasis masalah, kemudian kita cari solusinya. Ya kan? Masalah akhlak itu kan masalah tuh, perperangan masalah. Kira-kira apa solusi dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, baik buat diri kita maupun diterapkan di tengah masyarakat. Oke, kita lihat video ya. Sekarang di depan ada video ya tentang kemunduran umat Islam. Kita lihat bersama-sama. Islam di Jazirah Arab mempengaruhi kemampuan agama Islam itu sendiri. Udah kelihatan? Nah, Allah. Yang kemunduran itu memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Bangunan Al-Qasiyah berdiri di tahun 1508 dan runtuh pada tahun 1517. Kemampuan bangunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi faktor internal dan juga eksternal. Seperti yang kita tahu, perebutan kekuasaan dan pusat pemerintahan merupakan masalah yang hampir pasti terjadi di lingkungan internal kerajaan. Sebagian besar penguasa merupakan bangsa Arab yang memberikan pengaruh besar pada masanya. Namun kalangan Arab atau non-Arab dan bangsa dasarnya juga memiliki kekuasaan dengan memiliki pendidikan keagamaan yang baik. Fanatisme kebangsaan ini mendominasi sekarang, sehingga Islam dapat bangkit kembali dengan menyebarkan kebaikan dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini. Oke, itulah video tentang kemunduran umat Islam ya. Terus selanjutnya Bapak akan membagi Ananda itu kepada 4 kelompok. Berapa kelompok? 4. Yang pertama dari faktor internal, yaitu masalah akhlak. Kelompok 1. Kelompok 2 masih faktor internal, yaitu masalah politik. Dan kelompok 3 yaitu tentang perang salib. Kelompok 4 tentang bangsa Mongol. Ya, ya itu silakan duduk berkelompok didiskusikan. Kelas kelompok silakan didiskusikan.
silakan nanti dipresentasikan oleh perwakilan temannya ke depan. Oke, silakan dulu. Ini membahas tentang perilaku umat Islam yang membuat dia mundur, ya, mengalami masa kehancurannya. Kelompok 2 itu jadi tentang politik. Kenapa kok dalam politik ini bisa menyebabkan umat Islam mundur? Ya. Apa yang terjadi di dunia politik umat Islam? Kelompok 3 itu tentang perang salib. Kenapa bisa terjadi perang salib? Kok orang Kristen menyerang umat Islam? Apa? Kelompok 4 ya, apa penyebab terjadinya perperangan umat Islam dengan bangsa Mongol? Nah, kalau ada kesulitan, tidak. Mana? Kelompok 3 gimana? Ada kesulitan? Tidak, Pak. Bisa kan? Kelompok 2 gimana? Ada yang kesulitan? Mandan. Kelompok 1 bisa? Ada yang diragui? Semangat ya. Korupsi persoalan politik. Korupsi sekolah. Diskusinya sudah ketemu jawabannya kira-kira? Sudah, oke. Siapa yang dulu? Sampai dari kelompok 1 ya. Datang kelompok 1 dari kelompok 1 siapa? Diana. Ya, kita beri aplaus buat Diana. Yang lain coba perhatikan, Diana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leona Putri sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai mundurnya peradaban Islam yang punya faktor internal mengenai kemerosotan akhlak dan moral. Kemunduran peradaban Islam khususnya pada masa Abadi tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor internal berupa kemerosotan akhlak dan moral. Adapun kemerosotan akhlak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Gaya hidup mewah dan kemewahan berkuasa. Gaya hidup mewah ini disebut juga dengan hedonisme. Pada masa ini, para pemimpin dan elit pemerintahan cenderung hidup dalam kemewahan atau disebut juga luxurious life. Hal ini tentunya jauh dari gaya hidup Rasulullah yang cenderung sederhana. Kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pengembangan ekonomi rakyat habis untuk berfoya-foya dan kepentingan pribadi dan kesenangan duniawi. Hal ini menyebabkan masa lalai dalam mengelola negara. Yang kedua yaitu apatis dan hilangnya semangat jihad atau moralitas yang lebar. Pada masa ini terjadi penurunan nilai-nilai moral yang ditunjukkan dengan apatisnya masyarakat terhadap nasib umat Islam. Semangat jihad yang dulunya mengutamakan pembelaan agama dan negara berubah menjadi semangat yang mempertahankan posisi dan fakta. Moralitas yang rendah ini berakibat pada hilangnya semangat menuntut ilmu dan berinovasi, baik itu dalam segi agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Dan yang terakhir yaitu korupsi dan yaitu perbedaan ukhuwah Islamnya atau pertikaian internal. Pada masa ini lemahnya komitmen terhadap persaudaraan atau ukhuwah dipicu oleh perbedaan sekretariat, keagamaan dan rasial. Perbedaan pandangan mazhab atau ormas dan kali ini mungkin menjadi konflik hal yang memakan waktu dan energi sehingga merusak fondasi kesatuan umat. Nah, sekian materi
selanjutnya kelompok Dua. dua. Kelompok dua siapa? Sisil, ya silakan Sisil depan. Nah, beri aplaus buat Sisil. Nah, pertanyaan. Nah, Dah. ya silakan. Baiklah, ingin bertanya, tadi kan disebutkan bahwasanya kalau internal disebabkan itu, nah kalau boleh tahu fitnah apa yang muncul pada faktor internal tersebut sehingga menyebabkan munculnya peradaban Islam. Sekian, terima kasih. Ya. Kita beri aplaus buat beliau. Itu adalah fitnah kerebutan kekuasaan, fitnah duniawi, fitnah pengaruh asing, dan fitnah perpecahan umat. Fitnah perpecahan umat maksudnya saling tuduh, pertentangan agama, dan permusuhan antara politik maupun bangsa. Hal ini membuat umat tidak bersatu dan mudah terpecah. Kesimpulannya, fitnah pada masa itu berupa perpecahan konflik politik, perebutan kekuasaan, dan pengaruh luar yang membuat kesempatan sehingga gerakan politik Islam dunia. Pas. Kita beri aplaus buat Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua kelompok sudah tampil. Sekarang giliran kelompok tiga. Siap-siap kelompok 4. Kelompok 3 siapa? Kela. Beri aplaus buat Kela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukadino dari kelompok 3 akan menampilkan kemunduran umat Islam dari segi faktor eksternal itu perang salib. Mengapa perang salib terjadi? Perang salib terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu faktor agama. Faktor agama melibatkan Yerusalem adalah kota suci umat Kristen dan Islam. Umat Kristen ingin merebut Yerusalem dari bawah Islam. Dua, faktor politik. Kekaisaran Bizantium. Yang lain ada pertanyaan? Ya, Pak. Tentang perang salib. Oke. Dia plus buat Kela. Silakan selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Oke, silakan. Dia plus buat Alibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Lubika dari kelompok 4 akan menyampaikan hubungan Islam dari segi faktor
faktor eksternal yaitu penyebab utama perang antara umat Islam dan bangsa Mongol, yaitu adalah ambisi ekspansi wilayah Mongol di bawah Genghis Khan yang dipicu insiden pembunuhan ratusan atau pedagang Mongol oleh gubernur Putra atau Khawarizmi dan penolakan tunduk oleh penguasa Muslim. Faktor tambahan meliputi keinginan menguasai kekayaan wilayah Islam, perbedaan budaya nomaden, serta pelemahan internal dinasti Abbasiyah. Berikut adalah rincian penyebab terjadinya perang tersebut. Pertama, insiden pembunuhan utusan atau pemicu utama. Kedua, ambisi ekspansi Mongol. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, lemahnya pertahanan Muslim. Dan yang kelima yaitu penghinaan utusan. Konflik ini memuncak pada kehancuran Baghdad pada tahun 1200 oleh dilakukan dan berlanjut hingga kekalahan pertama Mongol oleh Mamluk di Ain Jalut. Sekian yang dapat saya sampaikan jika ada Oke, karena tidak ada pertanyaan, Tampilkan masing-masing kelompok tentang kemunduran umat Islam dari segi faktor internal dan eksternal, ya. Di antaranya dari internal itu ada masalah akhlak, kemudian ada masalah politik, masalah perang salib dan serangan bangsa Mongol. Jadi sebelahnya supaya umat Islam itu bisa kembali maju, ya. Itu ada beberapa faktor, ya. Menurut Syekh Amir Syakir Aswan, itu saya lihat di layar. Yang pertama itu umat Islam pada masa itu kenapa bisa terjadi korupsi, mereka berhidup mewah, berfoya-foya gitu kan, karena umat Islam itu sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam lagi. Contohnya tadi seperti terjadinya fitnah, ya kan, dalam dunia politik atau perebutan kekuasaan, ya. Nah, itu karena umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam, ya. Seharusnya umat Islam itu tidak boleh saling memfitnah, saling membenci, ya, atau hanya mementingkan diri sendiri. Karena Rasulullah SAW mengatakan umat Islam itu ibaratkan sebatang tubuh, ya. Kalau seandainya satu sakit, maka sakit semua, ya. Maka umat Islam tidak boleh saling menyakiti dan kembali kepada ajaran Islam. Yang kedua, itu umat Islam tidak mau bersatu. Umat Islam tidak mau bersatu dan berpecah belah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman yaitu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi umat Islam itu harus bersatu, ya. Berapapun kuat serangan dari luar, kalau umat Islam itu bersatu, maka serangan dari luar, baik itu dari kalangan umat Kristen maupun serangan Mongol, itu tidak akan mampu. Kenapa mereka mampu menyerang kita? Karena di antara kita saja sudah mulai terpecah, ya. Yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia. Apa itu cinta dunia? Yang kita kenal dengan rumput dunia. Ya, umat Islam itu lebih memilih kehidupan dunia ketimbang melakukan hal-hal seperti berjuang di jalan Allah. Mereka tidak mau lagi berjuang di jalan Allah. Mereka
lebih mementingkan dunia ketimbang berjuang di jalan Allah. Kemudian mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Ya, mereka sudah tidak bersungguh-sungguh lagi mau berjuang. Ya, baik itu dalam berperang maupun menuntut ilmu, mereka sudah tidak mau lagi. Dipo, ada pertanyaan? Nah, kalau jawab sebentar ya Dipo. Jadi itulah 4 faktor kemunduran umat Islam. Kata saya bersakit berselat, kalau umat Islam ini maju, maka harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian umat Islam harus bersatu, tidak cinta dunia lagi. Ya, kata yang terakhir, umat Islam itu harus mengembangkan semangat jihad. Maka untuk materi minggu depan nanti itu tentang pembaharuan di dalam Islam. Setelah umat Islam mundur, maka akan ada pembaharuan, ya, pembaharuan di dalam Islam. Kenapa harus ada pembaharuan? Sebab dengan mundurnya umat Islam terjadilah penjajahan bangsa Barat, ya. Maka umat Islam itu hampir di seluruh dunia itu dijajah oleh bangsa Barat. Dan nanti negara yang pertama kali merdeka dari penjajahan bangsa Barat itu adalah Indonesia, ya. Nah, dia terus untuk kita semua. Baiklah, Bapak akan bertanya pada Anda, bagaimana menurut Anda proses pembelajaran kita hari ini? Apa harap juga materi yang dipelajari tadi juga dapat ditangkap. Nah, ini ada pertanyaan. Sebutkan kemunduran umat Islam dari segi faktor internal. Silakan, siapa bisa? Kemunduran penyebab kemunduran umat Islam dari segi faktor internal. Apa? Kemunduran umat Islam dari segi faktor internal. Islam terlalu cinta dunia. Apa lagi? Hilang semangat jihad. Apa lagi? Umat Islam tidak mau bersatu. Berebutan kekuasaan dari politik, ya. Terus apa lagi? Umat Islam tidak benar-benar mengamalkan Al-Quran dan hadis. Umat Islam tidak benar-benar mengamalkan Quran dan hadis. Dari segi faktor eksternal, apa? Perang Mongol. Ya, serangan bangsa Mongol. Apa lagi? Perang. Oke. Dia plus untuk kita semua. Di kemunduran umat Islam itu dari segi faktor internal dan eksternal, baik dalam diri umat Islam maupun dari luar umat Islam itu sendiri. Jadi untuk minggu besok kita akan membahas tentang penjajahan bangsa Barat. Ya, minggu depannya lagi, ya. Ya, besok kan kita puasa. Ya, setelah Lebaran. Kita akan membahas tentang penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam, kemudian tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam. Ya, sampai nanti kepada kita merdeka, ya, dari penjajahan bangsa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah Pak Ucup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.